Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Mari kita hidup sepenuhnya, karena hidup itu luar biasa. Bahkan di dalam Injil Tuhan memberi kita kuasa. Wartakanlah kerajaan Allah sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, hidupkanlah orang mati, usirlah roh-roh jahat. Bahkan Yesus mengatakan, kita meminta apapun, kalau kita sepakat, kita akan mendapatkan apa yang kita minta. Dan bahkan membangkitkan orang mati itu menjadi perintah, berkaitan dengan kerajaan Allah. Apakah Tuhan Yesus hanya menyampaikan sesuatu yang retoris saja, sebuah ungkapan seni, peribahasa, perumpamaan, atau sungguh-sungguh kuasa? Menurut saya, kalau kita melihat teks-teks lain, kuasa itu sungguh-sungguh real. Yesus bisa membangkitkan orang mati karena dia bersatu dengan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu. Maka Yesus mempunyai kuasa Bapanya, kuasa Allah. Maka membangkitkan orang mati, it's okay for him. Karena dia bersatu dengan Bapanya. Bahkan ketika Pilatus menyatakan kepada Tuhan Yesus bahwa, tidak tahukah kamu bahwa aku bisa mempunyai kuasa untuk melepaskan engkau atau menyalibkan engkau? Dan Tuhan mengatakan kepada Pilatus, kamu tidak punya kuasa apapun kalau kuasa itu tidak diberikan dari atas. Maka ketika Yesus mengutus 12 murid, dikatakan Yesus memanggil ke-12 murid dan mengutus mereka. Yesus memberi mereka kuasa untuk mengusir roh-roh jahat. Jadi sebetulnya kuasa itu hanya satu, yaitu kuasa yang dimiliki oleh Allah saja. Yang lain tidak punya. Tetapi kalau kita mengakui bahwa kuasa itu adalah kuasa Allah, maka kita bisa melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Apalagi kalau kita melekat pada Tuhan seperti ranting melekat pada pokoknya. Kita kemudian menggunakan kuasa yang berasal dari Allah. Dan kuasa itu diberikan secara cuma-cuma. Karena memang itu kuasa Allah. Tetapi kuasa yang paling besar yang diberikan Allah kepada kita adalah kuasa kasih. Mengasihi itu powerful sekali, karena mengasihi itu menggunakan kuasa Allah sendiri. Karena Allah adalah kasih. Maka yang paling penting kita adalah menyatukan diri, seperti ranting pada pokok anggur. Kalau sebagai pribadi, kita sebagai hamba, dan Tuhan sungguh-sungguh menjadi Tuhan kita. Sehingga yang terlaksana adalah kehendak Allah, bukan kehendak kita. Kalau kehendak kita, kuasa kita, no power, powerless. Tapi kalau kehendak Allah, wah, itu powerful sekali. Karena memang satu-satunya kuasa yang ada adalah kuasa Allah. Sikap yang benar dari pihak kita adalah sikap seperti Bunda Maria. Aku ini hamba Tuhan. Terjadilah padaku menurut perkataanmu. Kuasamu yang terjadi. Dan itulah kerajaan Allah. Kerajaan Allah bukan masalah perkataan, tetapi masalah kuasa. Kuasa yang berasal dari Allah yang terjadi pada hidup kita. Dan itu adalah satu-satunya kuasa yang ada. Seringkali, meskipun dalam pikiran kita mengakui hanya kuasa Allah saja, tapi dalam kenyataan sehari-hari, kita mempercayai banyak kuasa. Terutama kuasa pikiran kita. Kalau Tuhan mengatakan sembuhkanlah orang sakit, pikiran kita langsung mengatakan nggak mungkin, saya nggak bisa menyembuhkan. Loh itu, saya percaya pada kuasa saya. Maka nggak terjadi penyembuhan. Karena Tuhan bertanya kepada 2 orang yang buta itu, percayakah engkau bahwa aku mampu melakukannya? Dan kemudian 2 orang itu mengatakan, ya kami percaya. Terjadilah seperti yang engkau percayai. Maka kita harus meyakini bahwa satu-satunya kuasa yang ada ya kuasa Allah.
Tidak ada kuasa lain di luar kuasa Allah. Dan yang terbaik dari kita adalah menyatukan diri dengan kehendak Allah itu. Salah satunya memupuk sikap taat sebagai hamba yang memang setia menjalankan kehendak Allah, bukan kehendak kita sendiri. Lama-lama kita mempunyai kepekaan bahwa kehendak Allah yang terjadi dalam diri kita. Dan kita tidak mempunyai keinginan apa-apa selain menginginkan terjadilah kehendak-Mu atas hidup kami. Karena memang pada dasarnya kita tidak tahu apa-apa. Maka menginginkan sesuatu adalah menginginkan sesuatu yang kita tidak ketahui. Belum tentu itu baik untuk kita. Memang kita tidak tahu apa-apa. Mengatur nafas sendiri aja nggak bisa. Kita nggak mengerti bagaimana kita bisa mengatur jantung kita sendiri. Nggak bisa. Siapa yang ngatur itu semua? Tuhan. Roh kehidupan yang ada pada diri kita. Dan kuasa yang sama yang mengatur semesta ini. Bulan, bintang, planet-planet, galaksi. Semua Tuhan yang mengatur. Daya hidup, roh kuasa Allah itu juga yang mengatur makrokosmos dan mikrokosmos ini. Bukan kita. Kita nggak ngerti apa-apa. Lebih baik tidak menginginkan apa-apa. Selain menginginkan terjadilah padaku menurut kehendak-Mu. Karena itu yang terbaik. Karena kita nggak ngerti mana yang baik, mana yang tidak baik. Dan karena itu, kalau kita bisa menyatukan diri kita dengan kehendak Allah, ya kehendak Allah yang terjadi pada hidup kita. Dan itu adalah kebaikan. Itu adalah kelimpahan. Itu adalah kehidupan kekal. Itu adalah abundance life. Maka mari kita latihan. Tidak menginginkan sesuatu, tetapi selain menginginkan kehendak Allah terjadi pada hidup kita. Karena memang kita nggak ngerti apa-apa, dan kuasa itu hanya kuasa Allah. Bukan kuasa kita, bukan kuasa penyakit, bukan kuasa makanan. Kalau makan ini pasti begini, kalau makan itu pikiran kita. Kalau kita mempercayai, ya terjadi begitu. Tapi kalau kita tidak mempercayainya, melainkan mempercayai kuasa Allah saja, yang terjadi ya kuasa Allah. Kehendak Allah atas hidup kita, bukan kehendak kita sendiri. Maka mari kita menyerahkan segala kekhawatiran kita kepada Allah. Karena kuasa itu hanya ada pada Allah saja, tidak ada pada yang lain. Kalau toh ada, kuasanya tidak sebesar kuasa Allah. Maka kita serahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan, karena Ia yang memelihara kita. Dan kita taat saja, karena aku ini hamba Tuhan. Terjadilah padaku menurut kehendak-Mu. Jadi hamba saja sudah bersyukur, karena semua sudah ditanggung. Setiap hamba itu yang nanggung ya Tuhannya, bukan kita. Maka mari kita menghayati kehidupan ini dengan penuh syukur dan sukacita. Karena kita dipelihara oleh Tuhan, tidak perlu kita mengatur hidup kita sendiri yang dalam kenyataannya nggak bisa. Obsesi mengatur kehidupan kita dan kehidupan sekitar kita justru merusaknya. Karena sesudah sekian lama, Homo sapien, manusia berkuasa, yang terjadi justru kerusakan alam. Sampah di mana-mana. Maka mari kita berusaha agar kehendak Allah saja yang terjadi dalam hidup kita. Karena kita percaya satu-satunya kuasa yang ada adalah kuasa Allah saja. Kita tidak perlu khawatir karena kita sudah bersatu dengan Allah dan kuasanya yang menyembuhkan, yang menyelamatkan kita. Maka saudara-saudari terkasih, handle yourself with care because you are loved. Tuhan memberkati.